Informasi lainnya pemirsa, polisi menyelidiki grup Facebook Fantasi Sedarah yang sedang geger dan membuat masyarakat geram. Grup dengan ribuan anggota itu berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak dan keluarga kandung. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki grup Facebook bernama Fantasi Sedarah yang viral di media sosial. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Publik pun geram dan mendesak polisi serta Kementerian Komdigi untuk menelusuri keberadaan grup ini. Publik menuntut seluruh anggota grup ditindak tegas. Tadi kami juga sudah koordinasi dengan Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Dan kalau rekan-rekan juga lihat di Instagram punya Kominfo juga, dan ada jawaban dari Humas Mabes Polri di situ. Jadi sudah pasti Direktorat Cyber Polda Metro Jaya akan menyelidiki dan mendalami tentang akun Facebook tersebut. Ya, sekali lagi akan menyelidiki dan mendalami segala sesuatu yang ada di akun Facebook tersebut. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau inses. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan platform Meta sebagai induk Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di media sosial dan langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi daerah Banten akhirnya menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali. 3 orang tersangka masing-masing yaitu MS, IA, dan RF yang merupakan sebagai Ketua Kadin, Wakil Ketua Kadin, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon. Direskrimum Polda Banten menetapkan 3 tersangka yang diduga meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa proses lelang di lokasi pembangunan pabrik Chandra Asri Alkali atau CAA. Ketiga tersangka yang meminta jatah adalah Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim atau Abah Salim, Wakil Ketua Kadin Cilegon Ismatullah, dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Cilegon Rufaji Jahuri. Ketiga tersangka memiliki peran masing-masing. Ada yang berperan meminta proyek 5 triliun tanpa lelang. Ada juga yang berperan sebagai untuk mengancam menggagalkan proyek, hingga Ketua Kadin Cilegon sendiri menggerakkan ormas untuk mengancam gagalkan proyek. Selain menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan pengusaha lokal, polisi juga mengamankan barang bukti berupa video, screenshot ajakan Ketua Kadin kepada para saksi koleksi proyek, surat dari Kadin kepada PT Cengda, dan notulensi rapat pertemuan. Hingga kini ketiga tersangka ditahan di Rutan Polda Banten menunggu proses selanjutnya. Ada dugaan permintaan proyek sebesar 5 triliun tanpa lelang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik di Direskrimum Polda Banten dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, saudara IA bersama saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Cengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Selanjutnya tersangka yang kedua adalah saudara RJ, yang mana bersangkutan adalah Ketua KNSI Cilegon. Perannya adalah mengancam akan menghentikan proyek
jika tidak diberikan proyek dari PT Cengda. Yang bersangkutan kita terapkan pasal 335 KUHP. Yang ketiga, yaitu saudara MS, perannya adalah mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi di PT Cengda. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, saudara MS ini bersama saudara IA bertemu dengan PT Total, memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan, pasal 368 dan 160 KUHP, yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Sebelumnya, Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengda ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan preman hingga oknum anggota Ormas yang beraksi di wilayah Jakarta Utara ditangkap dalam operasi Berantas Jaya 2025. Salah satu kasus yang jadi sorotan adalah praktik parkir liar di kawasan apartemen Pademangan, di mana para pelaku bisa mendapatkan omset 90 juta rupiah per bulannya. Aparat Polres Metro Jakarta Utara merazia sejumlah preman dan oknum ormas yang beraksi di wilayah hukum Jakarta Utara dalam operasi Berantas Jaya 2025. Polisi juga terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah preman yang memalak atau memeras supir truk yang melintas di kawasan Jalan R.E. Marta Dinata. Usai diamankan, para pelaku digiring ke Polres Metro Jakarta Utara untuk ditindak lebih lanjut dan dilakukan pengembangan. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi mengungkapkan, dari operasi Berantas Jaya sejak 9 Mei hingga 16 Mei 2025, sedikitnya 299 pelaku premanisme ditangkap. Salah satu kasus menonjol yakni praktik parkir liar di kawasan apartemen di Pademangan yang melibatkan oknum ormas. Para pelaku memungut uang parkir secara tidak resmi dengan total pendapatan mencapai 90 juta rupiah per bulan. Dalam kasus ini, 19 anggota ormas diamankan. Di sana, para pelaku ini menyediakan fasilitas parkir. Di antaranya kurang lebih sebanyak 300 unit kendaraan. Kemudian masing-masing kendaraan ini dipatok, ditarget atau diminta untuk membayar parkir itu bervariasi. Ada yang 300.000 per bulan dan juga ada yang 600.000 rupiah per bulan. Sehingga kami taksir atau kami duga bahwa para kelompok ini bisa mendapatkan omset parkir sebanyak 90
juta rupiah per bulan. Pihak Polres Metro Jakarta Utara mengimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan aksi premanisme yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan atau dunia usaha. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan.